Halo, selamat siang semua. Ketemu lagi dengan saya, Heri Heriansyah, di channel YouTube saya ya. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang pemilu ya tahun 2024 yang akan kita gelar beberapa waktu lagi ya, masih agak lama sih sebenarnya 2 tahun. Cuman kan kemarin saya sudah sampaikan bahwa ini mulai rame nih ya calon-calon kandidat yang akan bersaing gitu ya ke Pilpres 2024 nanti gitu. Nah, di sini kemarin saya sudah bicara mengenai apa namanya syarat-syaratnya ya, apa sih yang diperlukan gitu orang untuk bisa masuk ke dalam sebuah kontestasi yang namanya pemilihan presiden gitu. Sekarang kita akan coba diskusi ya, nanti saya akan sampaikan beberapa hal gitu mengenai kriteria calon presiden yang kita harapkan bisa tampil memimpin bangsa ini tahun 2024 yang akan datang ya. Seperti apa sih sebenarnya yang kita harapkan gitu ya. Kalau dari beberapa literatur, beberapa berita, beberapa media sosial yang saya baca, saya menyimpulkan ada beberapa hal gitu yang perlu dimiliki oleh seorang capres untuk bisa bersaing tahun 2024 yang datang. 2024 yang akan datang ya. Yang pertama, kita perlu seorang calon presiden atau presiden nanti ya yang akan terpilih itu orang yang tegas. Tegas dalam hal ini berani mengambil sebuah keputusan. Betapa tidak populer pun keputusan itu mungkin di kalangan parlemen gitu ya, tapi kalau memang ini bermanfaat buat kemaslahatan orang banyak, buat kemaslahatan rakyat, ya dia berani mengambil keputusan itu. Tidak ragu-ragu untuk mengambil satu keputusan yang berujung pada kepentingan masyarakat banyak ya. Kemudian yang kedua, kita perlu seorang kandidat yang tidak memiliki permasalahan atau dosa besar yang dia bawa dari masa lalunya dia. Artinya orang atau figur yang baru yang tidak punya masalah dalam hal ini saya mencatat misalnya ada kasus korupsi sebelumnya, ada kasus pelanggaran HAM atau kasus asusila bahkan gitu ya yang melibatkan orang tersebut sehingga bisa dijadikan sebuah bahan black campaign nantinya oleh para pesaingnya gitu. Ya, jadi orang ini artinya punya punya kartu truf gitu yang nanti bisa dimanfaatkan oleh kandidat lain atau para pesaingnya untuk kemudian menjatuhkan dia baik pada saat pemilihan maupun nanti ketika sudah terpilih ya menjadi seorang pemimpin atau seorang presiden. Yang ketiga, itu mampu atau sanggup mengayomi dan melindungi segenap anak bangsa yang ada di negara ini, ya. Baik itu yang apa namanya kaum minoritas maupun kelompok-kelompok lain yang selama ini mungkin kita lihat sering mengalami persekusi-persekusi oleh kelompok-kelompok lain yang tidak bertanggung jawab. Ya saya nggak perlu sebut lah kelompoknya apa gitu ya. Saya rasa Anda yang aktif membaca berita atau di media sosial banyak gitu ya. Sanggup nggak seorang pemimpin ini melindungi gitu segenap rakyat ya, segenap anak bangsa termasuk kelompok minoritas tadi. Ya kalau kita lihat sekarang orang tuh banyak ya melakukan apa ya tindakan main hakim sendiri, persekusi dan lain-lain itu bisa nggak nanti seorang pemimpin itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan hal-hal tersebut gitu ya. Kemudian yang keempat, dia sanggup berkomitmen bahwa NKRI itu harga mati. Ya, dia sanggup berkomitmen artinya Pancasila adalah sebagai salah satu-satunya azas, sebagai satu-satunya dasar negara ya, falsafah bangsa yang harus dijaga oleh pemimpin ini. Ya, kita sekarang sering melihat gitu ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mengganti Pancasila dengan ya ide-ide tertentu atau bahkan ajaran-ajaran agama ya tertentu padahal pendiriannya amanat pendirian bangsa ini oleh para pendiri bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika ya tidak berdasarkan agama atau kepercayaan tertentu tapi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bisa nggak calon pemimpin ini dengan tegas gitu ya misalnya melarang kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang punya ya pemikiran atau ide-ide yang tadi ya bertentangan dengan Pancasila ya berusaha mengedepankan kelompoknya sendiri, merasa kelompoknya paling hebat, merasa kelompoknya paling benar, bisa nggak pemimpin ini kemudian
menindak tegas kelompok-kelompok tersebut ya. Saya nggak bilang pemerintahan yang sekarang nggak tegas ya, tapi saya merasa aneh ketika organisasinya dilarang tapi orangnya dibiarkan gitu. Ya percuma. Kalau mau memberantas hal-hal seperti ini ya mungkin pakai strateginya Orde Baru dulu. Bukan cuma organisasinya yang dilarang, tapi orangnya juga diproses gitu loh, sesuai hukum ya yang berlaku ya, diadili gitu loh. Jangan orangnya kemudian dibiarkan, ya sama aja bohong gitu menurut saya sih. Kalau organisasinya dilarang tapi orangnya kemudian dibiarkan. Yang kelima, syarat yang harus ada pada seorang calon pemimpin itu adalah dia mempunyai jaringan atau lobby internasional yang cukup kuat. Karena kita tahu bangsa kita ya tadi ya punya hutang yang cukup banyak, itu jumlah hutang yang cukup besar. Mampu nggak dengan jaringannya, dengan lobbynya ini, pemimpin ini kemudian minimal membuat sebuah reschedule gitu terhadap utang-utang yang ada ya sekarang ya, supaya bangsa kita tidak berat jalannya. Sekarang kan katanya jangankan buat bayar hutang pokok, buat bayar bunganya saja kita sudah cukup berat gitu ya. Ya, mungkin mungkin itu ya yang mau saya sampaikan ya dalam video yang singkat ini. Saya tidak menutup mata ya buat hal-hal lain, persyaratan-persyaratan lain yang mungkin bisa diajukan, bisa kita diskusikan. Silahkan komen di halaman komentar saya. Ya, kita akan diskusikan lagi syarat-syarat apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin bangsa yang akan memimpin bangsa ini tahun 2024 yang akan datang. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.